Selamat datang di channel baru saya, Tutorial AutoCAD. Di channel ini saya akan membagikan tutorial mengenai penggambaran menggunakan AutoCAD. Nanti isinya ada bagaimana cara menggambar denah, tampak, potongan, dan lain-lain, lengkap dengan keterangannya. Oh ya, gak cuma cara menggambarnya saja, saya juga akan membagikan trik menggambar cepat menggunakan AutoCAD. Trik ini sangat penting digunakan. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama kita buat dulu layer. Shortcutnya LA, Enter. Nah, membuat layer baru, pilih yang ini guys, jangan yang ini. Karena kalau milih yang ini, nanti pas di print nggak kelihatan garis-garisnya. Jadi pilih yang ini, New Layer. Yang pertama kita bikin layer as. Oke, as. Nah, untuk cepatnya kita menggunakan Alt plus N. Nah, dia langsung keluar tuh. Jadi kita buat arsir lagi, ALTN, dinding, kolom, kusen, grid, teks. Kita bedakan warnanya guys, agar enak nanti penggambarannya. Nah, untuk tebal garisnya juga harus kita bedakan biar di print atau di plot nanti hasilnya jelas. Arsir sendiri dia menggunakan garis paling tipis. Untuk dinding saya biasa menggunakan 0,13 mm, kolom 0,18, kusen juga sama 0,18, grid 0,00, tag 0,00. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama kita ubah dulu ke layer as. Pertama kita buat rektang, shortcutnya RC, ukuran 300 kali 300. Kita buat lagi rektang ukuran 200 kali 300. Kita pindah, taruh di sini. Oh ya, saya matikan grid dulu, saya nyalakan ortonya, F8 orto. Ini saya pindahkan ke kiri sejauh 100. Kemudian kita buat rektang lagi ukuran 150 kali 150. Kita taruh di sini, kemudian kita pindahkan ke atas sejauh 150. Kemudian kita buat PL atau polyline. Shortcutnya PL, polyline. Sini, kemudian di sini. Sini juga ukur 300, sepanjang 300. Kemudian ke sana 100. Kemudian ke bawah 50. Kemudian ke sini kita paskan dengan yang ini. Kemudian tutup. Kemudian kita buat terasnya ukuran 200 kali 150. Kita letakkan di sini. Selanjutnya kita buat kolom. Kita buat kolom yang detail ya. Kita buat rektang ukuran 15 kali 15. Ini ukuran 15 kali 15. Kemudian kita offset, shortcutnya itu O. Ukurannya 3,1 ke dalam, offset ke dalam. Oke. Kemudian kita radius, pilih shortcutnya itu F enter, kemudian R enter, kemudian tuliskan 0,6. Nah, untuk menulis 0, ini kita nolnya itu nggak usah dibuat, jadi langsung titik 6 aja biar cepat. Klik ini, klik ke sini, kemudian enter saja langsung. Klik ini, klik di sini, enter lagi, klik ini, enter lagi, klik ini, klik ini. Setelah itu kita offset, ukurannya 0,6. Kita offset yang ini keluar.
Oke, sudah jadi. Kemudian kita buat circle, shortcutnya itu C, enter. Di sini ukurannya 0,6, enter. Kemudian kita hatch dulu, kita arsir. Arsirannya itu ANSI 33, ini ANSI 33. Kemudian kita ubah ukurannya jadi 0,04, enter. Kemudian kita arsir. Oh ya, kita ubah dulu jadi layer arsir, kemudian kita arsir circle tadi. Kemudian kita balik lagi ke layar kolom. Circle dan arsirannya ini kita mirror. Shortcutnya MI. Nih, dari midpoint di sini arahkan ke bawah, enter. Kemudian ini kita mirror lagi, midpoint di sini arahkan ke sana, enter. Setelah itu kita offset 0,6 lagi, pilih objek circle yang ini, offset keluar. Kemudian kita buat line, kita garis di sini, kita buat garis tengah-tengah circle yang ini, kita arahkan ke sana. Kemudian buat sudut, caranya ketik shift dan picik dan koma ini. Nah, dia akan bentuk sudut. Kita tulis 315. Panjang garis ini, nah, oh ya, nah ini dia sudah membentuk sudut 315 derajat ya. Terus kita panjang garisnya ini 2 aja, kita tulis 2, enter. Sudah. Kemudian kita offset lagi 0,6, enter. Arahkan ke sana, arahkan ke sana, arahkan ke sini, arahkan ke sini. Sudah. Kemudian kita bikin line dari sini ke sini. Yang ini kita hapus, shortcutnya E biar cepat, enter. Kemudian kita trim, shortcutnya TR, enter. Enter sekali lagi. Kemudian kita trim yang ini, kemudian ini, dan 3 garis ini. Kemudian kita trim yang ini dan ini juga, jadinya begini. Oke, kemudian kita arsir lagi, arsir beton, kita ganti layar arsir, hatch, shortcutnya H, kita pilih mana ini, Arcons. Nah, ini dia, kita ubah jadi 0,03, enter. Kita arsir di sini, kemudian enter sekali lagi, arsir di sini. Oke, selesai. Jadilah kolom. Kita grup dahulu, kita select semuanya, kita grup, shortcutnya G, enter. Yang ini kita copy, kita taruh di sini, di sini, di sini, di sini, sini. Di setiap sudut ruangan pasti ada kolom. Selesai. Selanjutnya kita membuat dinding. Kita ganti ke layar dinding. Nah, cara membuat dindingnya itu seperti ini. Kita bikin rektang, enter. Ukurannya 50 kali 15, enter. Kemudian kita offset 2 untuk plasternya. Offset ke dalam, klik. Kemudian kita klik garis yang di dalam ini, yang di sini kita majukan, kita paskan di sini, yang ini juga di sini. Oke, selesai. Kemudian kita arsir dinding. Arsir dinding itu ANSI 32 ini. Kemudian ukurannya kita ubah 1, enter. Kemudian kita arsir. Oke, enter. Nah, selanjutnya dinding ini kita move saja.
kita letakkan di sini. Nah, kita select semuanya guys, kita select dindingnya, kemudian plasternya, dan juga arsiran dindingnya. Kemudian kita klik yang di sini nih, ini ada garis tengahnya nih, kita klik, kita seret ke sini. Nah, kita klik, nah dia otomatis ketarik semuanya itu. Kemudian langsung saja kita mirror, shortcutnya MI, dari tengah kolom ini kita klik, arahkan ke atas, klik, pilih no, enter. Kemudian kita panjangkan lagi, kita panjangkan sampai ke sini. Kemudian kita mirror lagi ke atas. Oke, ini mundurkan, kita mirror lagi. Nah, mirrornya itu dari sini ke arah sini, enter. Kita mirror lagi dari arah sini ke sini, enter. Kemudian kita mirror lagi dari arah sini ke atas, enter. Yang di sini kita mirror lagi ke sini, mirror lagi, kita tarik, kita panjangkan, kita mirror di sini ke sini, kita mirror, ini juga kita mirror, sini kita mirror, mirror aja biar enak. Nah, ini sudah jadi dindingnya. Kemudian kita bikin terasnya, layer dinding, PL, polyline, klik di sini, kemudian ke sini, dan ke sini. Selanjutnya kita matikan layer asnya. Layer as nih, kita klik lampu ini, nah otomatis dia mati, layer asnya menghilang, cuma nggak terhapus, cuma menghilang. Oke, selanjutnya kita bikin pintu. Kita gunakan layer kolom kusen. Kita bikin rektang, ukurannya 6 kali 15. Kemudian kita bikin rektang lagi 1 kali 4. Kemudian kita pindahkan ke ujung sini. Kemudian kita trim, enter 2 kali. Klik dari sini sampai ke sini, kemudian kita select garis ini semuanya, kemudian kita join untuk menyatukan garisnya. Nah, selanjutnya kita arsir menggunakan arsir kayu, hatch. Arsir kayu ini kita pilih ANSI 31, kemudian kita ubah ukurannya 0,4. Nah, sudah diarsir. Kemudian selanjutnya kita mirror MI, dari ujung garis ini kita mirror, kemudian kita select yang ini, objek yang itu kita pindahkan sejauh 70 cm. Nah, kita ganti ke layer kusen lagi, kemudian kita bikin rektang, klik dari ujung garis ini ke ujung garis ini, kemudian kita bikin rektang lagi, ukurannya 10 kali 4. Kita pindahkan di sini, kemudian kita hatch arsir kayu. Nah, untuk menyamakan layernya ini kita cukup mengetik shortcut MA atau match properties, match prop. Kita enter, kita klik ke arsiran yang ini, kemudian kita klik akan yang ini.
Nah, jadi dia layarnya sama. Kemudian kita mirror dari tengah midpoint sini, kemudian kita hatch lagi, hatch kayu, kita match lagi, kita samakan. Nah, sudah selesai. Ini kita copy dahulu. Nanti ada dua macam tipe pintu dan juga jendela. Nanti ada pintu tipe 70 cm dengan 80 cm. Oke. Nah, selanjutnya kita select semua bagian ini, kemudian kita rotasi, shortcutnya RO, enter. Dari ujung sini kita klik, arahkan ke atas, kita klik. Selanjutnya kita buat garis lengkung menggunakan ARC, shortcutnya cukup A saja, A, enter. Kita klik di sini, ujung sini, kemudian kita klik di sini, kemudian kita klik di sini. Ada 3 klik. Kemudian kita ubah garisnya, pilih nih, pilih yang di sini tipe garis, kita pilih order, kemudian kita load, kita pilih 1, pencet kontrol di rendam, kita pilih 2, 3, 4. Oke. Garis yang ini kita ubah menjadi garis titik-titik. Caranya nih, kita ke properties, kalau belum ada kita pencet kontrol 1, nanti dia ada nih. Untuk memunculkannya tekan aja kontrol plus 1. Nah, dia akan muncul. Ini kita select nih, kita pilih line tipenya, kita pilih nih titik-titik, kemudian warnanya kita ubah jadi putih. Oke, selesai. Kemudian kita group. Ini untuk pintu tipe 70 cm, kemudian kita buat pintu tipe 80. Caranya kita stretch, kan ini tadi 70 cm ini lebarnya, kemudian kita stretch, shortcutnya S, enter, klik di sini, kemudian sampaikan setengah objek ini, klik, kemudian enter, kemudian kita klik, arahkan ke kanan, kita tambahkan panjangnya itu 10 cm, kita tulis 10, enter. Nah, dia nih otomatis sudah nambah panjang 10 cm. Tuh, dia jadi 80. Kemudian kita rotasi lagi, kita select RO, arahkan ke atas, kemudian kita A, dari sini, sini, kemudian kita match saja, MA ini, klik, kemudian kita group. Selanjutnya kita membuat jendela. Nah, kita hapus hatch yang di tengah sini tadi, hatch kayu, kemudian kita buat PL, harus polyline agar bisa memunculkan apa itu namanya, global white. Kita klik. Nah, kita lihat ukurannya di sini sampainya 52, kita lebihkan 2 cm, jadi kita tulis 54, enter. Kemudian kita klik dari sini, kita move ke kiri sejauh 1 cm. Dia sudah menjadi tengah-tengah gitu. Kemudian kita klik garisnya, kita ubah menjadi warnanya menjadi cyan, kemudian global width-nya ini, global width kita ubah menjadi 0,4, enter. Nah, dia jadi tambah besar ininya. Kemudian kita PL, kita buat garis di sini. Oh, sorry guys, ini kan tadi tipenya 70 cm ini jendelanya. Saya mau buat jadi tipe 60 saja. Jadi kita stretch, klik dari sini sampai setengah objek ini, enter. Kita klik, arahkan ke kiri, kita kurangi 10 cm, enter. Nah, dia otomatis sudah berubah menjadi 60. Nah, kemudian kita group, kemudian kita copy lagi ke bawah, kemudian objek ini kita ungroup, ungroup, kemudian kita bikin rektang 1 kali 4. Ini saya mau buat jendela double.
kemudian kita move lagi objek yang ini ke ujung garis ini. Nah, kemudian kita trim, enter 2 kali. Kemudian kita trim, enter sekali lagi, baru kita potong objek ini. Nah, selesai. Kita join dulu. Kita join garis ini keduanya, kita join, enter. Kemudian kita mirror. Nah, sudah jadi jendela double. Kita group. Nah, selanjutnya kita wipe out, guys. Jadi kenapa wipe out? Wipe out itu fungsinya untuk menghilangkan objek yang ada di bawahnya. Shortcutnya itu wipe, nih wipe out, enter. Nah, kita harus melebihi. Ini kita samakan garisnya, kita lebihi sedikit. Di sini kita klik, kemudian sampaikan ke sini, kita klik lagi. Ini juga harus kita lebihi, klik, kita lebihi, klik, enter. Jangan sampai tidak di enter. Nah, kemudian kita klik objek pintunya, kita klik kanan, draw order, pilih bring to front agar dia menjadi di atas objek wipeoutnya gitu, jadi nggak hilang. Nah, sudah selesai. Ini pintu tipe 70. Kemudian sama, ini kita wipeout juga semuanya. Nah, kan dia nih menghilang nih, tertimpa dengan objek wipeoutnya. Kemudian kita klik pintunya kan, klik kanan, draw order, bring to front. Nah, dia jadi nongol lagi. Sama juga ini harus kita group dulu nih, kemudian kita wipeout, lebihkan, enter. Kemudian kita klik objek jendelanya, klik kanan, draw order, bring to front. Kemudian wipeout lagi. Bring to front. Oke, selanjutnya kita tinggal menaruh saja. Untuk pintu tipe 80 saya mau taruh di depan. Kita mirror dulu, ini hapus, baru ini kita pindah, kita move, kita ambil tengah-tengahnya, kita letakkan di sini. Nah, otomatis dia menghilangkan objek yang ada di bawahnya. Untuk menghilangkan garis wipeout ini, kita pilih, kita wipe, enter, kemudian pilih ini frame, F, enter, kemudian kita off kan. Nah, dia sudah menghilang garis wipeoutnya, jadi nanti tidak akan terprint. Sama ini harus kita select, kita mirror, oh enggak, salah, kita mirror. Pintu tipe 70 saya letakkan di kamar dan di kamar mandi. Kita ambil tengahnya, kita letakkan di sini. Oh ya, ini ketinggalan nih, kita harus bikin garis beda lantai, karena nanti beda lantai di teras dengan ruang tamu itu beda. Jadi begitu. Kemudian kita RO. Oke, sip. Kita move, kita taruh di sini. Kita mirror, kita letakkan di kamar mandi. Nah, selesai. Nah, ini juga untuk kamar mandi kita menggunakan garis beda lantai. Dia letaknya di sini. Nah, ajaib. Oke. Oh ya, satu pintu lagi ketinggalan.
MI oh salah. Kita letakkan pintunya di sini. Oke, selesai. Kita buat garis beda lantainya juga. Selesai. Kemudian kita letakkan jendelanya. Oke, kita letakkan jendelanya. Pertama ada satu, kita balikkan dulu dia. Ini kita letakkan di sini. Kita buat agak ke tengah lah, kira-kira 10 cm kita geser. Nah, sudah jadi. Kemudian ini juga kita mirror. Nah, kalau kayak begini tenang aja guys, ini kita regen, shortcutnya itu RE, regen. Nah, dia nongol lagi. Kita pindah, kita taruh di sini, kita geser kurang lebih sekitar 30 cm. Kemudian kita mirror, kita move, kita letakkan di sini, kita move lagi sejauh 30 cm ya, begitu. Nanti di sini kita kasih hiasan. Ini satu lagi untuk di kamar anak, kamar kecil. Nih kita select midpointnya, kita letakkan di midpoint sini. Selesai. Kalau dia nggak menghilang gini kan udah di pivot, perlu kita regen lagi RE. Nah, dia juga akan menghilang. Tinggal jendela double kita taruh di, kita move, kita ambil midpointnya, kita letakkan di sini, di midpoint sini. Nah, sudah jadi. Selanjutnya kita tinggal mengasih keterangan nama ruang. Kita beralih ke layer tag. Kita bikin tag, shortcutnya itu MT, itu biasa saya menggunakan MT. Kita enter, kita klik, kita buat sembarang dulu. Oke, tunggu masih loading. Nah, untuk ketinggian tagnya itu kita buat standar, ukurannya 14. Nah, kita buat R titik tamu, kemudian enter, FFL, ketinggian lantai, persen P untuk membuat plus minus 0,00. Oke, enter. Nah, ini agar bagus kita buat rata tengah. Kita select semua tagnya, kemudian kita pilih ini. Oke, sudah rata tengah dia. Kemudian kita pindahkan, kita matikan ortonya agar lebih mudah untuk memindahnya. Kita letakkan di sini, kemudian kita copy ke semua ruangan. Nah, sini juga kita ganti. Kita ganti di sini kamar tidur, K titik tidur. Ini hapus saja, kita ngambil yang ini. Misalkan sini ruang keluarga atau dapur, ruang keluarga aja. Kita klik 2 kali. Kita select, kita ganti dengan KM
atau WC. Ketinggian lantainya berubah jadi minus kira-kira 10 cm. Kalau elevasi kita menggunakan satuan meter. Oke. Ini juga teras, kita ubah. Ketinggian lantainya juga minus 10 cm. Oke, selesai. Oh ya, kita lupa bikin tanahnya. Kita bikin tanah dulu. Ukuran tanahnya 10 meter kali 14 meter. Kita letakkan di sini. Nah, kita nyalakan ortonya agar dia pas 400. Udah selesai. Selanjutnya kita tinggal mengasih keterangan ukuran. Kita pindah ke layar grid. XL, enter. Oh, kita nggak usah pakai tanah aja deh, nanti aja. XL, enter. Kita buat X line, garis tanpa ada ujung. Kemudian V kita pilih untuk vertikal, V. Nah, kita letakkan di setiap asnya. Untuk bagian vertikal sudah selesai. Kemudian kita XL lagi, bagian horizontal, XL, enter, H, enter. Kita pilih di asnya lagi. Kemudian garis ini kita offset 75, bagian ujung-ujungnya saja. Ini ke atas, ini ke kanan, ini ke kiri, yang di sini ke bawah. Kemudian kita trim, TR, enter. Kita klik yang garis paling ujung saja, ujung, kemudian enter. Kita klik di sini ke sini, sini, selesai. Kemudian yang ini kita hapus. Kemudian kita buat clear text saja. Untuk mengatur dimensinya kita ketikkan dimensi, shortcutnya itu D, enter, dimensi style. Nah, yang ini kita modif. Lainnya ini saya biasa menggunakan 10. Kemudian ini 25. Simbol line arrow kita pilih architectural tick. Ini kita pilih, kita buat 10, enter. Tagnya kita samakan 10, enter. Ini kita buat center aja. Hit enggak ada, 5 scale. Ini kita ubah 0. Oke, selesai. Set kurang, kita close. Kemudian kita buat caranya itu, membuat ukurannya. Caranya kita ketikkan DLI, dimensi linear, enter. Dari sini ke sini, enter. Agar rapi kita tuliskan 50, jangan 50. Berarti 75, enter. Panjangannya kita turunkan 15. Kemudian untuk menyambung ini kita cukup ketikkan DCO, dimensi continue, enter. Kita pencet di sini, kita klik di sini, kemudian di sini, selesai. Kemudian kita DLI lagi,
klik dari sini ke sini, kemudian kita harus proporsi gitu, lebar antara ini di sini dengan ini di sini harus sama, kira-kira 50. Nah kita lihat nih sama enggak, oh beda, kita turunkan kira-kira 10 ya, save, sama. Ada juga cara cepatnya untuk langsung memberikan semua ukurannya. Caranya itu kita ketikkan QDIM, kidim, enter, kita select garis gridnya, enter. Nah dia langsung nongol. Nah cuma dia susah, bisa aja sih, kita lupakan aja. Namun 35 biar sama antara sini dengan sini, dia sama. Dan kita delete lagi, wah jangan, pas nggak sih? Pas. Oke, kemudian garis grid ini kita ubah menjadi putus-putus, titik-titik. Dia kalau di print jadinya bagus. Ini kita ubah 5. Nah dia seperti ini, nanti pas di print hasilnya bagus. Kita mirrorkan, kita mirror. Oke selesai, jadi guys, denah lengkap dengan ukuran. Oh ya, masih kurang ini, kita kasih annotationnya, kolom. Jadi kita ini kesini, untuk memunculkannya itu kita pilih Ctrl 3, kita pencet Ctrl 3. Nah dia muncul, nongol. Kemudian kita pilih annotation, kita pilih yang metric, kita pilih tag. Oke, kita klik, kita skalakan, skalanya 4, kita move, kita arahkan ini ke atas. Nah ukuran tag ini dia harus sama dengan tag ini agar proporsional. Ada garis apa ini, kita hapus. Kemudian kita copy saja, 200, 300, 450, 600. Kemudian kita ubah 2, 3, 4, 5. Kemudian yang ini kita copy, kemudian kita pindah sini, usahakan panjangnya sama garisnya. Kemudian kita move, kita pindah ke sini, kita copy lagi. Ini berapa? 150, 200. Sini lagi 500, 700, 800. Oh ini kelewatan, 650. Dan kita ubah A, B, C. Ini cukup klik 2 kali aja dia otomatis mengedit. D, E, F. Oke selesai. Saya sendiri mencoba untuk gambar rumah tipe 36 ini, waktu yang dibutuhkan kurang lebih 10 menit saja, jadi sangat cepat gitu. Oke selesai. Terima kasih sudah menonton.
Ini videonya saya buat per part ya. Jadi part 1 untuk bagian denah, nanti part 2 kita ke tampak, part 3 kita ke potongan, dan selanjutnya. Oke, see you next video. Jangan lupa subscribe, komen, dan like.